Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, dan kita bersyukur kepada Allah malam ini Allah mudahkan kembali berkumpul di dalam majelis yang mulia ini untuk mengkaji kitab Allah Al-Qur'an. Semoga Allah mudahkan dalam proses belajar kita untuk bisa membaca setiap ayat-ayat Al-Qur'an dengan fasih dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, kajian kita malam ini masih akan kita lanjutkan pada surah Al-Mujadilah, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah sampai ayat yang ke-13. Insyaallah malam ini akan kita bahas lagi, kita praktekkan bersama ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Baik jemaah, kita awali dengan bacaan ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Baik, diawali dengan hamzah ya. Jadi hamzah di sini sifatnya syiddah ya, kuat tekanan hurufnya. Ucapkan dengan tegas a ya. Jangan ngambang atau lemah, bukan adam adam, ini ngambang atau lemah. Di sini sifatnya jahar dan syiddah. A ya. Alam, bukan adam. Alam tara ilal ladzina lamnya tasydid, ditekan membacanya. Namun huruf lam tidak boleh putus karena sifatnya tawassut, jarayan dan juz'i li shad. Bunyi huruf lam harus tetap ada. Bukan tawallaw, bukan putus bunyi huruf lamnya. Tawallaw qauman, ada banyak di situ harful lin ya, huruf lin, yaitu waw sukun yang sebelumnya ada harokat fathah. Law, di situ harful lin, kita ucapkan dengan ringan ya, landai tanpa ada penekanan. Jadi waw sukun sebelumnya fathah, lin ya, lunak, ringan, jangan diucapkan dengan tekanan seperti ini. Tawallaw qauma, tidak ditekan. Law qaum, ya, landai saja, ringan. Ini yang disebut dengan huruf lin. Tawallaw qauman ghadi, hurufnya isti'la ya, tebal bunyi hurufnya. Berikutnya huruf bod juga memiliki sifat isti'la dan itbaq, bunyinya tebal ya. Entah dia fathah, entah dia harokatnya kasrah, tetap tebal ya. Begitu pula kasrah. Bukan sekedar di, bukan ghadiballah, bukan ghadi sebagaimana mengucapkan huruf dal. Kalau dal hurufnya tipis bunyinya ghadi, tapi huruf bod kita tebalkan. Ghadiballahu alaihim. Perhatikan pengucapan huruf ain keluar dari makhraj wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah ya, lunak, ada sifat tawassutnya, bukan alaihim ya. Ghadiballahu alaihim. Di sini juga ada harf lin, huruf lin, yaitu ya sukun yang sebelumnya ada fathah. Jadi huruf lin ini terdiri dari dua huruf.
Yang pertama waw sukun sebelumnya ada fathah. Yang kedua ya sukun sebelumnya ada fathah. Alai ucapkan dengan landai, ringan tanpa ada penekanan, bukan alaihim. Alaihim ini tidak boleh. Yang boleh diucapkan seperti itu hanya ya ketika bertasydid. Namun ketika ya sukun lin ringan, alaihim bukan alaih. Nah, ini bedanya ya bertasydid dengan ya sukun. Alaihim. Baik, saya lanjutkan. Ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Bersama. Ma mim sukun bertemu mim ya idgham mimi, atau bisa dikatakan ini idgham mithli atau mutamatsilain karena bertemunya dua huruf yang sama ya. Jadi ditahan dan sempurnakan dengungnya. Mahum min nun sukun bertemu kaf ada ikhfa ya. Di sini mengucapkan min nun sukun kita samarkan pada huruf kaf. Ketika kita sudah masuk atau siap kepada makhraj kaf, maka di sini ada bunyi ng ya, langsung ming langsung masuk pada makhraj huruf kaf di situ. Adapun di sini ikhfa-nya tingkatannya yang adna. Jadi bunyi dengungnya ini paling lebih mendominasi dari bunyi samarnya. Artinya jangan diucapkan seperti ini. Minkum ya. Ini ngambang ya, langsung masuk pada huruf kaf ya, karena bunyi dengungnya yang paling dominan. Namanya ikhfa tingkatan ketiga, ikhfa adna. Bukan minkum tetapi ming, langsung masuk pada huruf kaf. Minkum wala minhum wayah menyebar di situ bunyi hamesnya. Ha sukun sifatnya hames jaroyah dan nafasi, nafas menyebar mengalir. Yah wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya huruf ain tidak berputus bunyi hurufnya, bukan wa hum ya lamun, tapi ya ain alirkan bunyi suara hurufnya. Jarayanul juz'iyyu lis-shaut, bunyi huruf ain ini masih jalan sebagian ya. Bukan ya lamun, namun ya'lamun. Baik, saya lanjutkan ayat ke-15. A'addallahu lahum 'adzaban syadida. Diawali dengan hamzah yang berdekatan dengan huruf ain. Ya, beda sifat di sini ya, jauh. Yang pertama hamzah sifatnya syiddah, kuat tekanan hurufnya. Sedangkan ain yang sebelahnya sifatnya agak lemah ya, tawassut, lunak ya. Hamzah ucapkan dengan tegas a. Sedangkan ain lebih lunak ya. Bukan a. Atau sama-sama diucapkan dengan lunak. A'addallah ya. Perhatikan a syiddah, ain tawassut ya. A'adda huruf dal tasydid ditekan membacanya, maka nampak sifat yang menyertainya yaitu asyiddah. Inhibas jarayan as-shaut 'inda nutqi bil harfi, tertahan aliran suara kita ketika mengucapkan hurufnya. Tertutup di situ, putus. Nah, ini sifat syiddah ya. Kenapa bisa putus? Karena makhrajnya tertutup dengan sempurna disebabkan kuatnya tekanan hurufnya. Da
Iddi uddu a'adda. Tertahan sejenak di situ. A'addallahu lahum 'adzaban. Tanwin fathah bertemu shin ikhfa. Ban fathah tanwin samarkan pada huruf shin. Bersiap kepada makhraj huruf shin. Jangan lupa mengucapkan shin, ada sifat tafashi di situ. Menyebarnya angin di dalam mulut kita. Sya. Walaupun angin yang menyebar di sini tidak terlalu kuat kecuali ketika shin ini bertasydid atau ketika shin ini bersukun, ya. Azaban syadida. Da di situ fathah tanwin dibaca waqaf, maka dan kita baca fathah. Ya, kita panjangkan cukup satu alif saja. Mad iwad namanya. Syadida. Baik, saya lanjutkan. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Bersama. Nun tasydid ghunnah musyaddadah, tingkatan dengungnya yang paling sempurna. Ghunnah akmal namanya, ya. Jadi jangan keburu, sempurnakan bunyi dengungnya. Innahum kita panjangkan dua alif atau dua kali ayun di situ, ya. Ada mad wajib mutasil, mad tabi'i bertemu hamzah di dalam satu kata. Ma'kanu. Ini panjangnya upayakan seimbang. Ma'kanu sama-sama panjang satu alif atau satu ayun, mad tabi'i. Ma'kanu ya'lamun. Ya, ain sukun, nampakkan sifat tawasudnya. Saya lanjutkan ayat ke-16. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ittakhadhu diawali dengan huruf ta bertasydid. Itta, ya. Di situ nampak suara kita tertahan, ya, atau putus bunyi huruf ta-nya. Jadi sama dengan huruf dal yang tadi, huruf ta juga memiliki sifat syiddah. Ketika ditasydid, itta, makhrajnya tertutup dengan sempurna sehingga bunyi ta di sini tertahan. Itta kho, ya, ada dengkur, ya, ada bunyi dengkur, ada gesekan di tenggorokan dengan akar lidah sehingga bunyinya ada kho, ya. Dan sifat yang menyertai huruf kho ini isti'la, bunyinya tebalkan. Kho. Ittakhadhu aymanahum nun tasydid dengungkan dengan sempurna. Sautun yakhruju minal khaysyum, harus ada bunyi dengung dari rongga hidung. Junnatan, fathah tanwin samarkan pada huruf fa. Dalam proses menyamarkan tanwin dan pada makhraj huruf fa ada bunyi dengung yang tipis. Di sini sudah masuk makhrajnya fa, yaitu pertemukan ujung gigi dengan bibir bawah bagian tengah. Dan sukun samarkan pada huruf sin. Sabilillah. Karena kita waqaf di situ sabilillah, maka lafzul jalalah Allah sabilillah boleh kita panjangkan di situ.
Panjangnya maksimal 3 ya. Boleh dibaca 1, 2 alif sampai 3 alif. Kalau kita waqaf di situ. Kalau kita wasal melanjutkan maka sabilillah lafaz Allah panjangnya cukup 1 ya. Saya lanjutkan. Fasaddu an sabilillahi falahum azabun muhin. Fasaddu an sabilillahi falahum azabun muhin. Baik. Fasaddu an sabilillahi bilillahi. Tidak boleh lagi panjang sampai 3 karena kita membacanya sudah nyambung. Jadi sabilillah lafaz Allah cukup 1 ayun saja panjangnya. Sabilillahi falahum azabun. Dhammah tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Ini juga masuk gunnah akmal ya. Tingkatan dengungnya paling sempurna. Adabun masuk kepada mim. Adabun muhi. Sampaikan makhrajnya aqsal halqi ketika mengucapkan huruf ha. Jangan ngambang berada di tenggorokan atas. Mui, bukan mui ya, di bawah makhrajnya, tenggorokan paling bawah. Hi. Adabun muhin. Baik, saya lanjutkan ayat yang ke-17. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Dan nun sukun bertemu ta ikhfa. Mengucapkan nun sukun samarkan atau siapkan pada makhraj huruf ta dengan diiringi bunyi dengung yang ringan. La ringan ya dengungnya. Beda dengan law, itu dengung tapi tebal ya. Lan tu huruf ghain sukun nampak sifatnya di sini rakhawah ya. Jadi jarayan shawt indal mururihi fil makhraj, ketika melewati makhraj ghain ini murur ya, melewati, maka jarayan shawt bunyi hurufnya ini harus tetap jalan. Gha, ghi, ru, bau. Nah, bunyinya tetap ada, ngalir. Ini yang disebut rakhawah. Selain itu juga sifatnya isti'la, ini yang menyebabkan bunyinya tebal. Tasa'ud as-saud ila al-hanakil a'la. Suara ngumpul di atas, di langit-langit mulut kita. Ini yang menyebabkan bunyi ghain tebal. Bukan tertahan bunyi hurufnya, bukan la tughniya, apalagi dipantulkan la tughniya. Nah, tidak boleh ya, alirkan saja rakhawah sifat hurufnya. Lan tughniya anhum amwaluhum wala. Panjangkan 2 alif 2 ayun, ada mad jaiz munfasil. Mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Auladuhum minallahi ya, tekanan udaranya nampak ya sebelum shin kita ucapkan syai'a, diakhiri dengan hamzah tanwin di situ. Karena tanwin syai'an diwaqaf berhenti, maka dibaca fathah biasa. Syai'a panjangnya tidak boleh lebih dari 1 alif atau 1 ayun saja. Ulaika ashabun nar. Ulaika
ada mad wajib ya. Mad wajib muttasil panjangan 2 alif 2 kali wayun. Ulaika else ya, perhatikan ketika mengucapkan shad sukun. Yang pertama sifatnya istila dan idbaqa. Huruf shad ini selalu tebal bunyinya, bahkan ketika di sukun ya, istila lidah bagian pangkal naik menyebabkan tasa'udus saut, naiknya suara ke langit-langit mulut. Else, dan pasti bunyi yang keluar ini tebal. Ini berbeda ketika kita mengucapkan sin sukun yang sifatnya tidak isti'la tapi istifal, lidahnya tetap di bawah. Se, si, su, bes, es, ringan bunyinya, tipis bunyi hurufnya, beda dengan shad ya. Else, ya tebal, bukan as tapi else, tebalkan ya. Ulaika ashabun nar. Ditahan di situ ada nun tasydid, gunnah musyaddada. Ya, ra-nya sukun, sebelumnya fathah, maka tafkhim hukumnya, tebalkan bunyi ra-nya. Ashabun nar hum fiha khalidun. Bersama. Hum fiha khalidun. Baik. Bukan jangan ngambang di atas tenggorokan ya. Tenggorokan paling bawah. Bukan fi, bukan ngambang fiha. Hi, hum fiha tebalkan bunyi khalidun. Ada nun di situ di akhir ayatnya, tampakkan sifat tawasudnya. Coba sekali lagi, hum fiha Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sudah sampai dengan ayat yang ke-17. Cukup kita membaca bersama, kini saatnya kita baca satu-satu dan kita saling mengoreksi apabila ada kesalahan.